Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aulia Miratino dari kelas 8I absen 30. Saya Priyangreni dari kelas 8I nomor absen 23. Dalam Islam dikenal peristiwa Amul Husni atau tahun-tahun kesedihan. Amul Husni adalah tahun kesedihan yang membuat Nabi Muhammad merasa sedih. Lantas apa yang membuat sedih? Di tahun tersebut Nabi mengalami teror, siksaan, dan hujatan. Namun semua masalah itu bertambah ketika dua orang yang dikasihinya tersebut, yakni istri beliau Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Thalib wafat. Dikutip dari beberapa sumber, Ulul Hasmi terjadi kira-kira menjelang tahun ke-10 kenabian atau 619 Masehi. Peristiwa pertama yang menjadikan tahun tersebut duka adalah berpulangnya Sayyidah Khadijah yang menemani Rasulullah selama 28 tahun. Sayyidah Khadijah juga merupakan seorang Ummul Mukminin, yakni ibunda bagi seluruh orang yang beriman. Beliau meninggal di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 11 Ramadan. Tak lama setelahnya paman beliau Abu Thalib juga berpulang. Beliau bukan sekedar paman, tapi juga sosok pelindung selama hidup beliau. Beliau juga yang melindungi dakwah Rasulullah selama ini. Kisah Nabi Muhammad membelah bulan tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 1-3. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Dan mereka mendustakan Muhammad yang mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Sementara hadis yang meriwayatkan peristiwa tersebut terjadi pada masa Rasulullah masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Seperti yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, bulan terbelah menjadi dua pada masa Rasulullah, lalu beliau bersabda, "Saksikanlah oleh kalian." Mengutip HR Muslim nomor 5013, penduduk Mekah ketika itu meminta Rasulullah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kepada mereka. Nabi Muhammad membelah bulan membuat raja penyembah berhala dari Syam, Habib bin Malik, bersyahadat dan bersujud syukur. Namun Amir bin Hizam atau Abu Jahal malah mengartikannya sebagai sihir. Abu Jahal adalah salah satu kaum kafir Quraisy. Melansir Sindonews, suatu hari Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik. Isi surat tersebut intinya tidak mengakui Nabi Muhammad dan khawatir agama Islam semakin tersebar luas. Merespon surat itu, Habib bin Malik penasaran dan berkunjung ke Mekah untuk menemui Nabi Muhammad. Beserta ribuan orangnya, dia lantasnya tiba dan disambut oleh Abu Jahal, kemudian langsung menanyakan sosok Muhammad. "Sebaiknya Tuhan tanyakan kepada Bani Hashim," jawab Abu Jahal kepada Habib. Seketika itu turun 12.000 malaikat, salah satunya malaikat Jibril yang menjumpai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad turun dari gunung dan menghampiri orang kafir Quraisy. Di hadapan mereka, beliau menunjukkan matahari dengan jarinya sehingga pindah ke arah barat lalu terbenam dan muncul bulan tak lama kemudian. Sang Nabi menunjukkan bulan itu dengan jari dan bergerak menuju bumi lalu terbelah menjadi dua bagian dan menyatu lagi. Saat peristiwa itu terdengar gemuruh yang dahsyat. Dengan takjub, orang-orang di sekitar itu menyaksikan mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan termasuk Habib. Dia menyadari bahwa hal ini tak mungkin terjadi pada manusia biasa. Namun, dia mempunyai syarat lain untuk menguji Nabi Muhammad yang sebenarnya sudah Allah berikan. Tidak hanya membelah bulan, kekuasaan Allah yang menyembuhkan anak Habib bin Malik yang cacat. Raja Habib pun terkejut karena tidak ada satupun yang tahu bahwa anaknya cacat dan matanya buta kecuali orang-orang istana. Pada akhirnya Habib pun beriman. "Wahai penduduk Mekah, aku tidak akan kufur lagi setelah beriman. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya." Namun demikian, peristiwa Nabi Muhammad membelah bulan dan Habib bin Malik beriman membuat Abu Jahal jengkel. Abu Jahal marah dan menganggap bahwa Nabi Muhammad membelah bulan adalah sihir. Nabi Muhammad pun datang bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Khadijah. Tiba di desa Abtah, Nabi Muhammad disambut ramah dan duduk di kursi emas dengan wajah yang berwibawa. "Wahai Muhammad,
Setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang kau miliki? Ujar Habib. Mukjizat apa Tuhan kehendaki? Jawab Rasulullah. Aku ingin matahari terbenam sekarang, lalu muncul rembulan. Kau turunkan rembulan itu ke bumi, terus berbenam menjadi dua, lalu rembulan itu menyatu kembali, naik lagi ke langit dengan terang benderang. Kata, apakah kau akan beriman kepadaku jika permintaanmu itu aku penuhi? Tanya Muhammad SAW. Ya, tapi juga dengan syarat kau beritahu apa yang ada di hatiku, jawab Habib. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke arah gunung Abi Qubais, sholat 2 rakaat dan berdoa. Seketika itu turun 12.000 malaikat, salah satunya malaikat Jibril yang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kemudian itu turun dari gunung dan menghampiri orang kafir Quraisy. Di hadapan mereka, beliau menunjuk matahari dengan jarinya sehingga pindah ke arah barat, lalu terbenam dan muncul bulan. Tak lama kemudian, sang Nabi menunjuk bulan itu dengan jari dan bergerak menuju bumi, lalu terbelah menjadi dua bagian dan menyatu lagi. Saat peristiwa itu, terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Dengan takjub orang itu menyaksikan mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan, termasuk Habib. Dia menyadari bahwa hal ini tidak mungkin terjadi pada manusia biasa. Namun dia menyadari bahwa hal ini tak mungkin terjadi pada manusia biasa. Namun dia mempunyai syarat lain untuk menguji Nabi Muhammad yang sebenarnya sudah Allah berikan. Tidak hanya membelah bulan, kekuasaan Allah yang juga menyembuhkan anak Habib bin Malik yang cacat. Raja Habib pun terkejut karena tidak ada satupun yang tahu bahwa anaknya cacat dan matanya buta kecuali orang-orang istana. Pada akhirnya Habib pun beriman. Wahai penduduk Makkah, aku tidak akan kufur lagi setelah beriman. Ketahuilah sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Namun demikiannya peristiwa Nabi Muhammad membelah bulan dan Habib bin Malik beriman membuat Abu Jahal jengkel. Abu Jahal marah dan menganggap bahwa Nabi Muhammad membelah bulan adalah sihir. Di sini saya akan menceritakan turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran yang diperingati setiap 17 Ramadan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 saat di Gua Hira. Saat wahyu pertama ini turun, Rasulullah tidak bisa membaca. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca melalui surat Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan dan menjadi penanda diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Ayat terakhir yang diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 3. Ayat ini turun sesudah puasa hari Jumat di Padang Arafah saat musim haji terakhir. Setelah ayat ini turun, Rasulullah pergi dari Mekah ke Madinah untuk mengumpulkan para sahabat. Rasulullah memberi kabar bahagia bahwa agama Islam telah sempurna dengan turunnya Al-Quran. Ketika para sahabat mendengarnya, maka mereka bergembira seraya berkata, agama kita telah sempurna, agama kita telah sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Nadira Nafsa Zahira, kelas 8I absen 7. Saya Meriel dan Nawaila Qurratu Ais dari kelas 8I absen 18. Nabi Muhammad mengeluarkan ayat dari sela-sela jaringan. Nabi Muhammad merupakan nabi yang diberikan Allah Ta'ala beberapa mukjizat sebagai tanda kenabiannya. Salah satu mukjizatnya adalah Nabi Muhammad atas izin Allah Ta'ala, Nabi Muhammad mengeluarkan ayat dari sela-sela jaringan. Dinukil dari buku karangan Fuad Abdurrahman yang berjudul 115 Kisah Menakjubkan dalam Kehidupan Rasulullah. Berikut kisah mukjizat Nabi Muhammad. Jabirah juga meriwayatkan bahwa dalam peristiwa Kuwait, pasukan Muslim kehabisan bekal udara sehingga banyak di antara mereka yang duduk kehausan.
Tiba-tiba air memancar dari sela-sela jarinya. Lalu mangkuk itu diberikan kepada seorang sahabat yang kemudian minum darinya. Mangkuk itu kemudian berputar dari satu sahabat kepada sahabat lain, sehingga semua orang di sana dapat minum hingga puas. Air wadah kok juga habis. Keajaiban serupa terjadi dalam peristiwa Hudaybiyah. Jabir memutuskan bahwa saat kaum muslim berkemah di Hudaybiyah, banyak di antara mereka yang mengalami kehausan. Mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengadukan keadaan tersebut sambil membawa sebuah bejana berisi sedikit air. Mi'raj adalah perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa naik ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi terdahulu di setiap tingkatan dari 7 tingkatan langit sebagai berikut: Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Yahya di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Ketika mencapai Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Peristiwa ini menjadi titik penting perjalanan Nabi Muhammad selama Isra Mi'raj. Sejak saat itu, umat Islam wajib menjalankan sholat 5 waktu dalam satu hari. Saat ini, Isra Mi'raj diperingati sebagai hari besar oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia, di samping Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.